Saya lihat dalam perbincangan yang terdalam ini, kayaknya saya menangkap yang dibutuhkan itu yang pengertian, mengerti uniknya Kak Rocky, aneh-aneh antik-antiknya Kak Rocky. Oke, saya gitu. terpaksa ini. Pertama kali saya berterima kasih karena Rahma mengerti saya. Waduh, wah ini bersayap ini, hati-hati nih. Dari mana Kak Rocky tahu bahwa cewek itu impress ke Kak Rocky? Saya impress ke dia karena saya tahu dia impress ke saya. Aduh, gila sombong banget ya. Jadi bukan soal sombong. Jadi cuma suka sama yang suka sama dia. Iya dong. Justru karena saya hormati, maka silahkan impresikan dulu, baru saya... Berarti sampai saat ini nggak ada yang impress sama Kak Rocky dong ya? Kok Kak Rocky sendiri? Seberapa impress Rahma ke saya? Aduh, kok tidak akan ditanya? Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Jiwa semuanya? Nah, kali ini saya bersama Sobat Jiwa lagi ini yang sudah banyak banget penggemarnya di Jawa Jiwa TV. Kak Rocky Gerung, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, apa kabar Kak Rocky? Apa kabar? Assalamualaikum. Jiwa itu nggak perlu kalimat itu, mau assalamualaikum, selamat sore segala macam tuh. Yang penting ada aura. Yang penting jiwa berjabat. Yes. Begitu ya. Lanjut. Nah, ini sengaja ngobrol dengan Kak Rocky karena berdasarkan permintaan Sobat Jiwa, penggemarnya banyak banget di Sobat Jiwa. Pokoknya kalau udah narasumbernya Kak Rocky langsung membludak begitu kan ya. Tampaknya banyak yang penasaran dengan sosok Kak Rocky ini. Sampai apa ya, konten soal kamar Kak Rocky aja banyak yang nonton. Aku bilang apa pentingnya kamar Kak Rocky Gerung? Ternyata banyak view-nya tuh Kak Rocky ya. Rupanya banyak orang yang penasaran dengan Rocky Gerung, sosok Rocky Gerung, begitu kan. Untuk itu hari ini sengaja saya mengambil tema judulnya yang terdalam dari Rocky Gerung. Waduh. Ya boleh, kan itu cuma soal kalau pertanyaannya mendalam ya jawabannya mendalam. Karena saya ingin mengajak Sobat Jiwa semuanya untuk mengenal lebih dalam begitu ya. Dalam banget gitu ya. Siapa Rocky Gerung ini sebenarnya? Siapa sih Rocky Gerung itu? Ya, apa yang penting dari pertanyaan itu? Kalau semua orang merasa mengintip yang nggak jelas itu lebih sensasional daripada menerangkan hal yang udah jelas itu. Jadi biarkan aja ketidakjelasan itu. So kalau diterangkan, ya udah episode kamu habis nanti itu. Tapi kalau Rocky Gerung sendiri melihat siapa? Sosok Rocky Gerung itu kalau didefinisikan oleh Rocky Gerung sendiri itu siapa sih Rocky Gerung? Nggak mungkin orang yang ada di dalam potret itu menikmati potretnya. Dia mesti punya jarak itu. Dan kalau saya bikin jarak, maka bubar yang disebut jabat jiwa itu. Jabat kan artinya melekat. Jadi tidak mungkin seseorang menerangkan dirinya sendiri. Itu masalah dasarnya tuh. Bahkan jurnalis nggak bisa bertanya untuk hal yang jadi pekerjaan dia kan. Sebenarnya kayaknya saya salah bikin tema ya. Sudah benar. Karena saya tanya malah jawabannya malah bikin bingung. Ya saya bisa terangin, mau tahu siapa saya. Berapa lama mau tahu siapa saya, berapa dalam tuh. Tentu saya akan ambil bagian yang paling dangkal dulu, baru pergi ke yang paling dalam tuh. Atau saya dari yang dalam ke dangkal, dua-duanya nggak ada gunanya. Jadi kedalaman dan kedangkalan itu adalah persepsi aja. Dan biarkan orang rumuskan setelah percakapan ini berakhir. Oh, begitu ya. Gitu ya, tekniknya. Oke, kita ngobrol-ngobrol aja deh. Yes. Gitu kan. Seperti apa sih sosok Rocky Gerung ini, gitu kan. Kak Rocky ini sebenarnya apa sih yang Kak Rocky paling takutkan? Ditanya hal yang memerlukan pendalaman. Karena setiap kali saya membayangkan pendalaman, saya merasa dangkal itu. Jadi kalau orang tanya apa yang paling menakutkan, ya nggak ada. Sebab begitu saya terangkan, saya nggak takut lagi kan. Jadi semua yang udah eletia kata dalam bahasa Yunani, semua yang udah terbuka, terungkap itu tidak mengandung ketakutan lagi. Sama seperti koalisi-koalisi partai ini. Karena belum terbuka, maka semuanya cemas, nyari-nyari partner. Enggak, Kak Rocky yang jujur ini. Ini pertanyaan karena yang terdalam dari Kak Rocky, jawabannya harus benar-benar dari dalam hati. Masa orang nggak ada yang ditakutkan? Harus Nggak jujur. Ada. Oke, saya yang ditakutkan. Takes your time. Itu yang saya maksud tuh. Saya takut saya ambil waktu dan saya nggak bisa jawab tuh. Nggak apa-apa sambil ngopi-ngopi dulu. Ya kan nggak bisa kita dipaksa. Jujur lah. Saya nggak takut sendiri, Kak Rocky. Kalau saya takut sendiri, dari 20 tahun lalu mungkin rumah ini udah jadi guest house itu. Supaya ada banyak orang. Kan dengan cara itu kita terangkan apa yang dimaksud dengan takut sendiri itu. Kan manusia diciptakan dalam kesendirian, terus kenapa mesti takut sendiri dong? Itu kan
Kefitraan manusia kan sendiri. Kenapa saya tanya takut sendiri? Karena Sobat Jiwa tadi saya datang ke sini, Kak Rokinya lagi nggak ada di rumah. Ternyata dia lagi naik gunung. Pulang-pulang saya tanya, naik gunung sama siapa? Sendiri. Iya. Saya nggak bayangin naik gunung sendiri gitu. Ngapain gitu Kak Roki? Nggak ngerti nih. Ya naik gunung sendiri atau berdua itu bukan itu intinya tuh. Intinya naik gunung. Jadi kalau orang bilang kok naik gunung sendiri, oke kalau gitu saya mesti tunggu ada 2 orang. Jangan dong, mesti 3 orang. Itu saya tunggu 1 bulan nggak ada yang mau naik gunung. Jadi itu soal efisiensi aja kan. Jadi orang menganggap kalau naik gunung harus rame-rame tuh. Ya itu artinya nggak naik gunung karena saya nggak mungkin nunggu orang berkumpul dulu tuh. Naik gunung campur arisan kali ya. Iya, naik gunung itu kan satu aktivitas spontan bahwa kaki ini ingin melangkah itu, hidung ini ingin menghisap udara segar, mata ini ingin melihat yang hijau. Masa nunggu orang itu kan? Ya, tapi kan manusia itu makhluk sosial ya. Kan perlu ngobrol, kan lebih seru kalau sama temen gitu kan. Nah, itu istilah lebih seru tuh, tetapi tidak harus seru juga. Kan kalau terlalu banyak keseruan kan kita nggak bisa dengar sesuatu kan. Kita nggak bisa dengar ucapannya kalau yang diucapkan itu memerlukan jawaban. Nanti kalau ngobrol kan mesti saling menjawab kan. Atau saling memuji atau saling mengolok-olok. Jadi ada momentum di mana kesendirian itu bukan pilihan tapi hal yang otentik dari orang kalau dia mengambil tanggung jawabnya sendiri itu. Ya, saya bisa Ya bayangkan. tentu saya mengerti bahwa nanti kalau jatuh kecelakaan segala macam, saya justru anjurin orang supaya kalau naik gunung jangan sendiri itu. Tapi saya nggak anjurin diri saya sendiri kan buat hal begitu karena saya bisa atasi sendiri itu. Ya mudah-mudahan begitu ya. Iya kalau kata mudah-mudahan seolah-olah nggak percaya bahwa langkah kaki saya itu sejalan dengan nafas saya. Jadi kalau saya melangkah pasti nafas saya ikut tuh kan begitu tuh dan kegembiraan pasti ada di situ tuh. Banyak orang yang jatuh di gunung itu karena terlalu gembira dan tidak mengukur langkah dia dan nafas dia itu tidak sinkron. Oke. Sekarang ke kesukaan gitu. Kenapa suka gunung? Suka mana gunung dan laut? Kan sama-sama alam, sama-sama indah. Suka mana? Kamu mau saya ajak ke gunung apa ke laut? Jangan, kalau ngajak saya nanti akhirnya keseruan, akhirnya nggak bisa menikmati alam karena saya ngobrol terus. Nah, itu pentingnya sendiri perginya tuh. Nah, maksudnya itu saya tadi sudah tersinggung sih, kayaknya nyindir saya. Karena kalau rame-rame bareng teman yang ada ngobrol ya, nggak menikmati alamnya. Ya itu ya ada juga enaknya, tapi kan nggak harus begitu tuh. Tapi senang mana laut sama gunung? Ya Dan sama kenapa? aja kan di laut juga di pasir itu kan kita bisa aktifkan sensasi kita untuk dapat angin laut. Nggak ada bedanya. Kan bukan laut atau gunung, jadi bukan lokasi tapi ambience-nya, suasananya apa itu. Ada gunung yang juga sehangat laut, ada laut yang sedingin gunung. Ya, nah bicara soal kesukaan ini ya, ini perlu ditanyakan karena banyak yang penasaran ini ya tentang kesukaan Kak Roky Gerung ini soal begini, soal masalah inilah love Masalah life, batin. love life. Oke. Banyak yang penasaran lah. Seperti apa sih wanita idaman dari Roky Gerung ini? Kan itu selalu sering ditanyakan. Sekarang langsung aja pilihannya. Seandainya ada cewek cantik tapi dungu, gitu kan? Atau pinter tapi jelek banget. Milih mana Kak Roky? Ya, sodoran pertanyaan itu aja udah saya tolak. Apa yang mau jadi pilih? Ya namanya harus memilih, harus untuk mengetahui prioritasnya itu yang mana gitu loh. Kan dari situ kan kita bisa simpulkan gitu Kak Roky. Prioritasnya mana yang lebih penting kan dari situ kan kita bisa tahu gitu. Kan nggak ada yang seolah-olah kalau dia pinter maka dia jelek, kalau dia jelek maka kalau dia kalau dia cakep pasti kurang pinter kan. Kan itu kan momen yang dipilih orang kan. Kalau kita sebut di dalam kecerdasan ada kecantikan, ya udah selesai masalah kan. Jadi itu dua kualitas itu, sesuatu yang tampak secara appearance-nya itu tidak mewakili relasi orang untuk bikin kontak otak dan kontak batin dengan dia kan. Apa sih yang disukai oleh Kak Roky itu dari hubungan dengan perempuan itu yang apa yang Kak Roky sukai? Karena saya lihat kan Kak Roky kayaknya senang sendiri. Berarti seandainya dari hubungan dengan perempuan itu apa yang disukai? Susahnya. Tadi pertanyaannya sendiri, iya. Lalu dirumuskan bahwa kok ke gunung sendiri itu.
berarti sendiri juga dalam relasi seksual atau Nggak ngomongin seksual, maksudnya ini jabat ya jiwa, sama ngomongin aja. jiwa. Iya betul, kan ujung dari relasi itu yang paling intim adalah intimacy itu kan. Sexual relation itu, dan itu yang dinyatakan relasi itu oleh alam sebetulnya relasi seksual itu. Karena ada reproduksi, ya, ada rekreasi juga dalam relasi seksual. Jadi kalau ditanyakan apa yang menguntungkan atau ya apa yang Disukai dalam relationship gitulah. ya semua hal yang menyebabkan kegembiraan itu muncul berdua kan itu kan. Kan kamu nggak bisa bikin relasi dan kamu intimidasi seseorang kan atau pasangan kamu kan. Jadi kesetaraan dan yang disebut desire itu kan. Relasi manusia itu cuman diatur oleh dua kualitas, desire dan oppression itu. Kadang-kala desire berlebih, impact-nya adalah oppression. Atau oppression-nya kurang, desire-nya juga ikut kurang itu. Atau saya ganti lagi deh pertanyaannya. Ya silakan, Nah, saya masih ganti banyak lagi. jawaban tadi. Apa sih yang diharapkan oleh Rocky Gerung dari sebuah relationship? Nggak ada yang saya harapkan. So kalau bilang apa yang saya harapkan, artinya saya mengabaikan harapan orang lain kan. Jadi nggak mungkin kamu tanya ke saya apa yang saya harapkan. Mesti tanya apa yang saya harapkan dan apa yang dia harapkan. Gitu. Kayaknya pertanyaan saya kok salah terus ya Kak Rocky? Nggak terlalu sempurna pertanyaannya. Apa yang Anda harapkan dari dia? Ya tanya dia apa yang diharapkan dari saya kan. Oke, saya ganti Gitu. lagi. Jadi gini, misalnya begini. Misalnya gini ya. Oke, mana Kak Ram. poin-poin ini yang lebih penting Ya. kriteria dari seorang perempuan ya. Kecantikannya, kepintaran, pengertian, cewek yang pengertian begitu, cewek yang cantik, cewek yang pintar, atau cewek yang kaya. Itu kan bayangkan misalnya kalau saya bilang yang kaya itu. Lalu orang bilang berarti pengetahuan nggak diperlukan tuh. Lalu saya mesti terangkan kenapa yang kaya. Karena pada satu waktu saya memerlukan kekayaannya untuk saya subsidi pada orang miskin misalnya. Kan itu mesti saya lanjutkan kan. Tapi kan dipotong. Oh enggak, saya nggak perlu kekayaan tuh. Kenapa? Ya saya cukup kaya, ngapain saya cari orang kaya gitu kan. Yang pintar tuh. Tapi kalau yang pintar artinya saya butuh dia untuk jadi guru tuh, bukan untuk jadi. Jadi ngapain saya punya relasi dengan orang pintar, tapi dia nggak bisa bikin pintar orang lain kan? Jadi saya akan bilang oke, relasi itu supaya dia jadi guru. Tapi kalau saya butuh yang dungu. Kenapa butuh yang dungu? Karena semua orang merasa pintar, maka kedunguan itu menjadi unik. Kan banyak hal yang mesti saya terangin kan. Jadi semua pertanyaan itu mengandung di belakangnya konsekuensi. Nah orang atau Rahma menutup peluang untuk saya ucapkan konsekuensi karena langsung dikasih multiple choice itu. Gitu. Meskipun muter-muter jawabannya, tapi saya dapat tahu. kan? Saya tahu Nah, sebenarnya itu. di hati Kak Rocky itu pilihannya yang mana. Oke, WA tolong WA aja. Enggak, saya tahu ya. Kan tadi pertanyaannya cewek yang cantik, yang pintar, Kaya. yang kaya atau pengertian. Saya tahu. Yang dipilih Gitu. Kak Rocky sebenarnya yang pengertian. Kayaknya yang dibutuhkan. Bener kan? Kalau saya bilang begitu kan mesti saya sebut nama siapa tuh. Yo. Kayaknya kalau Coba saya tanya. saya lihat dalam perbincangan yang terdalam ini, kayaknya saya menangkap yang dibutuhkan itu yang pengertian, mengerti uniknya Kak Rocky, aneh-aneh antik-antiknya Kak Rocky. Oke, saya gitu. terpaksa ini. Pertama kali saya berterima kasih karena Rahma mengerti saya. Waduh, wah ini bersayap ini, hati-hati nih. Oke, lagi pertanyaan saya Ya. ini tahu yang terdalam ini kan gitu ya. Jangan kedalaman akhirnya kelelep nanti. Jadi begini, seandainya kita bicara seandainya sekarang, Kak Rocky naik gunung gitu ya. Oh, dia takut bicara kenyataan, mau yang andai-andai aja. Jadi Kak Rocky ini ceritanya naksir sama ini cewek gitu kan. Yes. Terus tapi si ceweknya ini friend zone gitu kan, Oke. menganggap temen gitu aja ya. Terus pergilah naik gunung bareng gitu kan, naik bareng, nggak taunya get lost gitu, kesasar gitu kan. Di hutan yang cuman berdua aja gitu. Dan karena udah malam harus bermalam berdua aja dengan cewek yang Kak Rocky taksir begitu. Nah, pertanyaannya, apa yang Kak Rocky lakukan malam itu? Ini mengandai-andai gitu. Iya, seandainya pengen tahu apa sih? Gak ada gunanya, ternyata itu udah berkali-kali terjadi. Oh, lah ya pengen tahu. Dia naik kan. Oh, tadi bukan seandainya, ini sudah benar terjadi. Nah, itu Kak Rocky ngapain? Seandainya berdua aja di hutan bersama cewek yang ditaksir. Tapi ceweknya ini belum membalas ini bertepuk sebelah tangan lah ceritanya gitu ya. Nggak mungkin berdua nyasar itu tidak ada tujuan. Kan bukan nyasar yuk.
Kan begitu. Enggak, ini karena kemalaman, accident lah ceritanya. Skenario jadi ganti-ganti. Mbak Rocky bingung ini nanyanya. Jadi pokoknya ini karena kemalaman atau apa, akhirnya terpaksa ya. Sini cewek ini maunya pulang, tapi terpaksa harus bermalam di hutan. Berdua aja dengan Rocky Iya. Gerung. Nah, Rocky Gerung ngapain? Kamu pernah bermalam di hutan nggak? Enggak lah. Karena itu kamu nggak bisa, saya nggak bisa jelasin keadaan. Nggak bisa, kamu jangan meremehkan. Ya justru jelaskan. itu, kamu misalnya tiba-tiba tadi saya sebut desire-nya tumbuh gitu, dan suasananya kerlap-kerlip, kunang-kunang mulai terlihat, lalu embun mulai turun, rembulan bercahaya, temara menembus pohon cemara gitu kan. Asik. Oke, ada kesempatan untuk menikmati romance yang tidak direncanakan. Kan itu enak kan? Iya, tapi ceweknya nggak mau loh ya. Ya Ceweknya bukan soal itu. Tiba-tiba ada, kita tahu, oh itu, atau saya nggak mau, atau teman jalannya nggak mau. Tiba-tiba ada bunyi gemuruh gitu. Lalu secara nggak sadar saling pelukan. Kan nggak sadar kan? Nah, momen itu bisa menimbulkan desire ulang gitu, hasrat yang lain tuh. Atau sebetulnya hasratnya sudah tumbuh, tiba-tiba ada babi hutan nyeruduk, bubar lagi kan. Jadi semua itu harus dilihat dalam momentum itu. Nggak bisa dibayangin, ya dalam novel pun harus dirancang bahwa nggak ada yang tiba-tiba, yo udah itu, tiba-tiba. Tapi maksud saya pertanyaan itu arahnya gini, apa yang relasinya tumbuh demikian dahsyat itu mah. saya bertanya ini ada Ya. tujuannya. Tujuan saya Ya bertanya kan saya itu. tahu kan ada tujuannya, maka saya putar-putar dulu. Tujuannya itu saya ingin tahu apa sih yang dilakukan oleh Kak Rocky untuk impress cewek gitu loh. Untuk kalau flirting itu gimana? Ngapain Kak Rocky biasanya? Sekarang udah mulai kan. Ini ada contoh soal ini. Iya, dengan kalimatnya muter-muter, kamu terangsang di dalam upaya untuk bertanya lebih tahu kan. It's a kind of flirting. Oh, saya tahu jawabannya berarti. Tahu kan? Berarti kalau kesasar di hutan, nanti diajak diskusi sama Rocky Gerungnya. Ceweknya diajak diskusi, diajak ngobrol gitu kan ya? Ya, waktu diskusi mesti kita bagi. Mungkin ya menit pertama aja diskusi kan. Cuma menit pertama. Iya dong, masa diskusi terus lalu nanti kita diketawain bulan. Udah berdua-duaan di bawah terang bulan kok diskusi kan. Loh, kadang-kadang itu justru lebih indah kan ngobrol Ya begitu karena itu kadang-kala lebih indah itu. Karena momentumnya menganggap menahan dua desire, kadang-kala itu sexual fulfillment-nya itu lebih dahsyat. Oh. Kalau kamu bikin jarak tapi ada aspek yang tetap dipertahankan itu. Menunda temptation apa? Menunda Ya, ini. menunda temptation oke, tapi Tapi begini, kalau ngobrol tadi kan kita ngobrol sama cewek kan, kita ngobrol kan ya di udah, hutan. itu main udah mulai mendalam nih. Ngobrol begitu kan ngobrol. Nah, Iya. tema obrolannya apa Kak Rocky biasanya kalau misalnya mau impress cewek. Nah, kan pasti ngajak ngobrol dong. Masa didiemin ceweknya kan biar ceweknya suka sama kita kan diajak ngobrol. Kenapa Nah, selalu dianggap supaya tuh cewek suka lalu kita buka kalimat pertama? nggak mesti buka kalimat pertama, tapi Kenapa arah nggak? pembicaraan kira-kira kemana supaya menimbulkan keakraban? Apa tema pembicaraannya gitu? Ya apa yang ada di depan kita itu, semut yang lagi berbaris di dinding dan Semut yang malu berbaris aku di- malu itu kan bisa jadi Oh, jadi tema. bukan politik ya? Ya bisa juga kalau yang perempuan di depan saya itu lagi mau nyalek terpaksa ngomongin Ngomongin elektabilitas politik. itu. Elektabilitas ya kayak gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa ini sudah beralih ya, nggak ngomongin romance lagi lah. Iya. Karena terlalu dalam tampaknya pemirsa. Netizen, lihat cara dia bertanya. Jadi ini Di karena dalamnya terlalu, ada maksud yang mendua. jadi karena terlalu dalam, jadi kita belok lagi nih Sobat Oke. Jiwa ya. Jangan sampai Rahma, kedalaman. iya. Kita ganti lagi. Apa keinginan Kak Rocky yang paling dalam, yang paling besar, yang belum kesampaian? Keinginan saya itu tumbuh, jadi nggak ada yang difinalkan. Kan saya nggak menyebutkan keinginan apa keinginan hari ini ya lihat lampu di Bogor itu menyala lagi setelah kabut. Maksudnya keinginan itu cita-cita yang didambakan, apa keinginan? Jangan bilang ingin Jokowi turun loh ya. Ya mungkin juga itu cita-cita sementara, tapi kemudian kita lihat ya ngapain turunin Pak Jokowi, kan Pak Jokowi sebetulnya udah diturunkan oleh Ibu Mega, jadi ngapain? Derajatnya diturunkan dalam viral kemarin. Jadi pertanyaan semacam itu kan ya pertanyaan palsu lah, kayak orang bilang nanti ujung dari disertasi Anda apa gitu. Loh, dia lagi nulis disertasi ngapain nanya tuh, tunggu aja selesai ujian itu.
Di awal tadi kan saya sudah katakan harus jujur ngejawabnya. Saya sangat jujur jawab itu tuh. Jujur semuanya. Dan Sobat Jiwa ini pertanyaan semua spontanitas ya. Artinya Rocky Gerung tidak tahu apa yang akan saya tanyakan. Jadi kalau tadi muter-muter karena dia kaget juga nggak tahu bakal tanya itu. Jadi muter-muter dulu dan itu sudah menjadi modusnya dari Rocky Gerung untuk mikir. Untuk mikir dia muter-muter dulu sampai kemudian nemu jawabannya. Itu sudah strateginya. Saya sudah bisa mendalami itu. Jadi terbukti bahwa dalam 2 kali percakapan, cara saya mengevaluasi manusia itu udah dikenal oleh Rahma. Jadi kalau saya lagi muter-muter itu saya jujur justru. Oh gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi. Pertanyaan ini saya contek gitu ya dari Kokologi, buku Kokologi, buku psikologi Jepang ya. Apa kata Kokologi? Jadi gini, Kak Rocky ini dalam keadaan haus gitu kan ya, lapar, haus, jalan tiba-tiba di sebelah itu ada kebun semangka. Tapi kebun punya orang loh ya, kebun semangka, semangkanya seger-seger. Nah, tapi itu ada pagernya di sebelah. Pertanyaannya seberapa tinggi pagernya? Buat apa? Saya tahu ini pagernya. Kokologi harus jawab cepat. Ya karena itu. Ya bubar nih nanti psikologi. Ya karena itu jawaban saya. Buat apa saya tahu itu kan? Ya karena kan biar bisa ngambil itu semangka. Pagernya itu berapa tinggi? Ya kan kokologi itu menguji orang kecepatan menjawab itu. Nah bagi saya harus jawab secara cepat. Buat apa tuh? Jadi jawaban saya buat apa? Karena tidak harus saya ingin makan semangka, wong saya alergi semangka kok. Jadi ya gitu. udah whatever apa yang disukai. Ya karena itu. Aduh udah mau pulang aja. Itu yang saya mau terangkan, yang buat teori itu juga nggak ngerti. Jadi mesti kasih tahu tuh. Seberapa tinggi pagar antara sesuatu yang sangat dibutuhkan, dalam hal ini misalnya lapar, ada makanan di situ, pagarnya berapa? Saya nggak pernah punya konsep pagar dalam hidup, karena semuanya itu. Enggak, jawabannya cuma iya betul. This is yes or no question, maksudnya short question ya. Saya mau koreksi dulu cara orang ngajuin pertanyaan yang psikologi Jepang itu. Jadi semua orang di Jepang itu kan ada pagar itu. Tapi pagar itu kan fungsinya hiasan, bukan pagar yang bukan pagar orang menghalangi supaya orang luar nggak bisa masuk. Iya, tapi imajinasi Kak Rocky itu pagarnya kira-kira berapa tingginya, berapa meter? Saya nggak pernah punya imajinasi tentang pagar karena saya nggak suka ada batas. Itu bedanya tuh. Itu jawabannya berarti nggak ada pagar dong ya? Nggak ada pagar lah. Bukan nggak ada pagar, pagar itu nggak ada fungsinya tuh. Berarti pendek lah ya pagar. Nggak ada pagar, sama sekali nggak ada. Oke, mau tahu jawabannya artinya apa? Ya saya tahu, saya udah duga dari awal. Apa? Jadi pagar itu sebenarnya refleksi dari pagar diri kita terhadap godaan. Jadi cara kita menahan godaan. Ya, karena itu. Kalau nggak ada pagar berarti Rocky Gerung nggak bisa nahan godaan. Iya betul. Dan saya memang tidak tergoda untuk makan semangka. Kan konsep awal selalu begitu. Dianggap dunia ini ada bifurkasi atau hitam atau putih. Padahal sebetulnya dia apa namanya itu? Yang ngalir aja kan. Nggak ada. Jadi konsep pagar itu yang saya anggap nggak penting aja. Apa sih fungsi pagar? Pagar itu fungsinya bahwa this is my property. Gitu. Lalu orang bertanya, kalau Anda punya properti, kenapa Anda mesti lindungi itu? Takut dicuri, berarti Anda mencuri juga tuh. Kalau Anda punya dan Anda tidak ingin dicuri, ya biarin aja kan. Jadi setiap kali orang bikin pagar, dia mau bilang, ini punya saya tuh. Kenapa Anda bikin pagar? Supaya tidak dicuri oleh orang lain. Artinya Anda curi juga itu dari awal, baru Anda bikin pagar gitu. Ya logiknya berlapis begitu. Aduh, salah juga nanya kokologi. Udah, balik lagi aja. Balik lagi deh ke masalah romance lagi deh. Ini kayaknya lebih menarik. Kan dari awal, maksudnya masih puter-puter juga. Bagaimana? Sebenarnya, misalnya kenalan nih sama cewek, begitu kan. Dan Kak Rocky impress gitu ya. Apa yang Kak Rocky ingin ketahui tentang cewek itu? Dia impress nggak ke saya tuh? Oh itu pertamanya. Iya dong. Ya how do you know kalau nggak, dari mana Kak Rocky tahu bahwa cewek itu impress ke Kak Rocky? Saya impress ke dia karena saya tahu dia impress ke saya. Aduh gila sombong banget ya. Jadi bukan soal sombong. Jadi cuma suka sama yang suka sama dia. Iya dong. Justru karena saya hormati, maka silahkan impresikan dulu baru saya. Berarti sampai saat ini nggak ada yang impress sama Kak Rocky dong ya? Kok Kak Rocky sendiri? Ya itu akibatnya. Dan bukan nggak ada, masih berlangsung. Belum final. The politic of self impression itu harusnya dari seberang, bukan dari saya dong. Kan? Jadi istilahnya. Kan itu justru saya menghormati potential impression dari orang. Jadi kalau menurut seberapa impress Rahma ke saya? Aduh, kok tidak akan ditanya? Jadi ini sesi tanya jawab
saya ke Kak Rocky ya, Yes. jangan dibalik-balik. Apalagi ya pertanyaannya ya, Kak Rocky punya ini nggak, punya mimpi atau cita-cita yang diimpi-impikan apa? Saya ingin punya kemampuan untuk mengatur arah mimpi itu. Itu aja tuh. Dan ternyata belum pernah ada orang yang bisa mengatur arah mimpinya tuh. Nah, saya ingin itu tuh. Satu waktu saya bisa mengatur arah mimpi saya tuh. Jadi sekarang mimpinya ke arah kemana? Ke arah kamu. Ya, ini repot ditanyain mimpinya apa? Ya, saya hanya bisa mengatur arah itu, tapi belum tentu itu arah yang nanti terjadi dalam mimpi kan. Kalau saya ingin memimpikan Rahma Sarita tuh, kan saya udah konstruksikan di kepala kan. Ternyata 2 jam kemudian mimpinya berubah. Bahwa saya ingin Rahma Sarita mimpin saya, kan begitu kan, jadi bisa berubah-ubah. Udah ada pertanyaannya, pokoknya apa yang diimpikan aja. Oke, tanya lagi apa ya? Oke, artis ya, artis. Artis ya, seandainya ini mana yang lebih disuka gitu, seandainya kencan dengan cewek seperti, ini harus disesuaikan dengan usia ya, karena sudah tidak muda lagi, pertanyaannya jadi artisnya artis yang kuno-kuno. Pilih mana gitu ya, Marilyn Monroe sama Audrey Hepburn? Saya suka cara Marilyn Monroe mengucapkan pikirannya melalui gerak tubuhnya. Tapi Hepburn itu punya daya tarik klasik dan keteduhan matanya itu melampaui kejalangan matanya Marilyn Monroe, dan dua-duanya punya fungsi pada momen tertentu. Kesimpulannya suruh milih salah satu, Kak Rocky ini. Iya, dalam momen apa saya pilih? Ya pokoknya disuruh milih, mau dibawa pulang, mana yang mau dibawa pulang, mau diajak jalan, mana Marilyn apa Audrey? Kan nggak ada foto di catwalk di tempat Los Angeles itu, Madame Tussauds, foto lilin yang ada di depan teater yang biasa dipakai buat Oscar itu kan. Satu waktu saya berfoto dengan Marilyn Monroe, patungnya di situ tuh di Los Angeles tuh. Kenapa? Karena saya cari-cari nggak ada patung Hepburn di situ, Audrey Hepburn nggak ada tuh. Jadi terpaksa saya berfoto dengan simbol seksualitas sebetulnya kan. Jadi itu cuma momentum aja. Jadi misalnya nih orang lihat, wah saudara Rocky itu doyan pada atau suka pada Marilyn Monroe. Hanya itu satu-satunya patung di depan situ. Hepburn nggak ada dipajang. Ini pertanyaannya ada dua-duanya, jangan dibikin pertanyaan sendiri dong Kak Rocky. Iya, kalau ada dua-duanya, saya terangkan tadi tuh, dalam momentum orang menikmati bukan keindahan tapi keteduhan relasi itu, Hepburn membuat kita merasa aman. Tetapi rasa aman itu bisa berubah tiba-tiba lewat Marilyn Monroe, lalu desire-nya ke Marilyn Monroe. Aduh, begitu. nggak setia nih berarti ya tipenya. Bukan nggak setia, karena itu momentumnya aja kan. Waduh. Kalau soal setia nggak setia, nanti diuji siapa yang akhirnya saya WA. Oh, nanti tergantung. Tapi kalau momentumnya berubah, ganti lagi dong yang di WA begitu ya. Ya karena itu. Kalau ditanya kok gini, ya kan itu momentum gitu. Memang nasib manusia itu dipermainkan oleh momentum, kan begitu kan. Jadi ini momentum. Bukan salah manusia, momentumnya pasti akan cari suasana, dan suasana itu yang kemudian diujikan pada seseorang. Bahwa dia lulus ujian, nggak lulus ujian, ya itu urusan dia dengan langit lah. Oke. Kalau dengan bumi kita pilih dua-duanya. Ada 2 pertanyaan yang udah berjuta-juta, ada 2 pertanyaan yang udah berkali-kali ditanyain ke Kak Rocky ya. Pertama, soal agama, itu selalu ditanyakan ke Kak Rocky. Agamanya apa? Yang kedua, kenapa kok jomblo? Itu selalu 2 itu kan yang ditanyakan orang ya kan. Nah, kita sudah pernah di Jabat Jiwa tanya soal agama gitu kan. Sudah dijawab oleh Kak Rocky, belum final gitu kan. Masih terus progres gitu, belum pemikiran gitu, mencari Tuhan gitu. Nah, soal masih single ini juga jangan-jangan belum final juga ya jawabannya. Ya memang, kan single artinya belum double, kan begitu kan. Jadi memang belum final. Nah finalnya di double nanti. Jadi kira-kira Kak Rocky ini ada keinginan menuju ke final nggak sih? Ya mungkin dalam 20 menit setelah wawancara ini. Enggak, serius ini. Iya, serius. Maksudnya ini pertanyaan ini jujur, ini wawancara serius loh, ini yang judulnya aja yang terdalam kok. Iya, saya juga jawab dari kalkulasi yang paling dalam. Oh, ada kalkulasi paling dalam. Nah, ya sebenarnya apa sih yang membuat Kak Rocky itu selalu jawabannya belum final, belum final? Apakah Kak Rocky tipe orang yang sebenarnya kalau boleh saya katakan penakut, takut
nanti kalau sudah milih ini, nanti kok salah, takut salah karena takut di depan ada jawaban atau kemungkinan lain. Misalnya soal agama, nanti sudah milih Tuhan yang ini, ternyata perkembangan ternyata ada Tuhan lain, gitu ya. Kalau sudah milih pasangan ini, momentumnya berubah, ada kepingin yang lain. Apakah itu jawabannya? Orang penakut itu justru cari rasa aman pada hal yang sudah final. Kan tadi Rahmat tanya begitu kan, karena penakut maka nggak ingin final. Justru orang yang penakut yang ingin cari final gitu kan. Kan dia mau dapat rasa aman kan, nggak mau meneruskan perjalanan, menghentikan penjelajahan itu kan. Artinya dia berhenti itu. Orang yang tidak berhenti pasti dia pemberani. Oh begitu. Coba. Jadi itu semua pencarian dalam hal Tuhan maupun pasangan itu seperti tak ubahnya perjalanan naik gunung begitu ya, terus berlangsung gitu. Iya, saya masih naik gunung, belum turun kan, selalu pasti ada fase turun gunung. Belum ke puncaknya, belum ketemu puncaknya. Belum sampai lah tuh. Jadi nantilah 20 menit lagi. Tapi kalau nggak menanjak, kalau nggak arah, maksudnya kita kan ada arah tujuan ya. Hidup itu kan selalu ada arah tujuan. Tujuannya ke sana kan, Kak Rocky? Kita nggak tahu kan. Kan itu bukan tujuan kita kan. Tujuan kita bisa kita ubah di perjalanan, tergantung siapa yang kita temukan di perjalanan atau apa yang kita temukan sebagai kegembiraan atau apa yang sebetulnya jadi penderitaan, kan nggak ada soal. Oke, saya simplifikasi pertanyaannya. Saya simpelkan ya pertanyaan. Tujuan hidup Kak Rocky itu apa? Mungkin 2 menit sebelum saya meninggal baru saya bisa tahu tujuannya. Emang Kak Rocky tahu kapan meninggal? Ya justru itu, 2 menit sebelum meninggal, kalau saya sebutkan ini tujuannya, maka saya tahu siapa sih meninggal tuh, karena saya udah sebutkan tujuannya. Jadi baru tahu tujuannya Pasti setelah itu. sakaratul maut begitu ya? Ya memang, harusnya begitu kan. Kan nggak bisa kita sebutkan tujuan saya itu. Ya, apa teorinya Anda punya tujuan. Tujuan Anda masuk surga. Ya itu bukan tujuan Anda, itu nasib Anda aja tuh dimasukkan ke surga. Karena pada 2 menit terakhir mungkin Anda bikin kejahatan yang akhirnya batal tujuan Anda dari awal kan. Tapi sama seperti orang korupsi aja kan, tiba-tiba 1 minggu sebelum masa tugasnya berakhir, dia ditangkap KPK. Lalu berhenti semua tujuan yang dia idealkan itu, termasuk keluarganya, gitu. Tapi rasanya nggak mungkin, ini jawaban yang semua harus logik dong ya? Harus Ini logik dong jawaban. Ini sangat logik. Nggak mungkin kita hidup ini atau apapun tanpa tujuan. Misalnya saya aja jalan ke sana, ada tujuan karena saya mau ke sana. Iya. Naik gunung, tujuannya saya mau naik gunung. Iya. Everything harus ada tujuannya, Kak Rocky. Betul, kamu lagi bertujuan naik gunung, tiba-tiba ada kebun semangka, lalu kamu lompat pagar, nggak jadi naik gunung. Karena tergoda dengan semangka tuh. Ya, itu Bisa. karena tergoda dengan Kan semangka. tergoda dengan Tapi kan tujuan awal ketika ditanya, "Hey, Rocky mau kemana?" "Saya mau naik gunung." Karena ada Iya, jawabannya itu yes, tujuannya. Nah, sekarang iya. saya tanya, Kak Rocky, tujuan hidupnya apa? Ternyata tujuannya memang buat makan semangka. Sebab kalau kamu nggak ingin makan semangka, kamu akan lurus naik gunung. Jadi sebetulnya di dalam diri orang itu yang dia sebut tujuan itu adalah upaya untuk menyenangkan orang yang punya sense of direction itu. Kan itu yang terjadi kan. Kalau saya uji misalnya, ada tujuan orang, itu pasangan hidup saya seumur hidup. Iya baru 2 minggu udah ternyata tujuannya udah beda tuh. Lalu dibilang salah tujuan, bukan salah tujuan, memang ada penyimpangan. Penyimpangan itu mengkhianati tujuan enggak. Penyimpangan itu yang sebetulnya real. Tujuan itu yang palsu. Nah, itulah yang saya tanyakan. Apa tujuan yang realnya dari Ya Kak Rocky? tujuan yang real itu baru orang tahu ketika seluruh hambatan itu dia selesaikan. Jadi kalau orang ongoing in the making, ngapain menyebutkan tujuan? Kan dia masih diuji di dalam perjalanan, termasuk dalam agama, termasuk dalam relasi dengan apa namanya yang disebut keluarga atau perkawinan atau kekuasaan, kan nggak ada yang orang bisa sebutkan. Jadi kalau saya justru sebutkan, saya berbohong aja kan. Kenapa? Karena saya paksa buat menjawab. Jadi maksudnya hambatan diselesaikan itu maksudnya setelah berhasil menyelesaikan ujian-ujian, Iya then you dong. know what is. Iya, selama orang masih You're in. bernafas, maka dia nggak final. Itu selalu dalil saya tuh. Karena kalau dia final, ya artinya dia tahu pola yang diberikan Tuhan pada dia kan.
memang nggak ada Atau yang, diberikan alam, atau diberikan oleh kimia pada dia. ya memang itu benar, nggak ada yang final di dunia ini ya. Yes. Semua nggak ada yang final, semuanya mungkin berubah. Kita menikah gitu, tadinya kita ngira dia orangnya gitu kan. Yes. Di perjalanan ternyata berubah gitu kan ya. Tapi kan, Ini kalau mau berubah ya saya. tapi kan tetap Supaya- dari semua yang tidak abadi ada satu. Kak Rocky percaya nggak ada sesuatu yang abadi, yang itu sebenarnya final, yang tidak fana. Ya tapi yang saya sebut abadi beda dengan yang orang sebut abadi kan. Kalau bilang, ya saya percaya ada sesuatu yang abadi. Lalu orang tulis di koran, Rocky Gerung pada akhirnya mencari keabadian pada Tuhan itu. Padahal saya nggak sebut Tuhan kan. Atau nggak ada yang abadi. Rocky Gerung ternyata ateis gitu. Karena nggak percaya abadi. Lo keabadian itu bukan apa yang dipaksakan oleh kebudayaan. Kan kita memakai kata abadi yang mana coba? Eternal, end result, end game. Kan itu semua ada finitonya, ada finishnya kan. Nah kita nggak punya pengertian yang final atau yang sama tentang apa yang disebut abadi itu. Jadi tapi percaya bahwa memang ada itu sesuatu nanti yang abadi. Enggak, itu. saya nggak percaya. Karena kalau saya tak percaya, artinya saya mesti tahu bahwa yang abadi itu di situ. Padahal saya nggak mungkin tahu itu sebelum saya berhenti pada keabadian itu. Kan nggak bisa kan? Itu semuanya ada karena diinskripsikan di dalam agama, dalam kebudayaan, dalam novel segala macam itu. Nanti ada yang namanya Agamemnon, nanti ada yang namanya Apokalipse, nanti ada yang namanya akhirat, nanti ada yang namanya hari penghakiman ya. Enggak, bukan itu sih. Itu memang benar, itu diajarkan ya. Tapi Kak Rocky percaya bahwa ada sesuatu kekuatan yang lebih besar dari Kak Rocky yang mengatur ini semua. Ya mungkin juga kekuatan itu juga ada di saya yang mengatur kan. Kekuatan lebih besar dan abadi. Kalau Kak Rocky kan nggak abadi. Gini ya caranya tuh. Kalau energi kehidupan ini kita anggap ada yang mengatur kita, lalu kita bagian dari energi atau bukan? Kan kalau energi besar itu ada, maka kita bagian dari itu. Maka kekuatan besar, saya juga bagian dari kekuatan besar itu. Kan soalnya begitu kan. Kan justru ini kayak saya Siti Jenar dong. Tuhan ada dalam diri saya. enggak, saya Siti Jenar bukan dalam pengertian itu. Oh, bukan, Saya salah ya? Iya dong, saya Siti Jenar kan dalam percakapan. Dan percakapan itu yang ditafsirkan oleh 8 wali di sekitarnya bahwa itu adalah semacam obscenity itu. Dan itu yang berbahaya kan. Karena nggak ada kesempatan saya Siti Jenar untuk menerangkan. Dia udah dihakimi aja kan. Dan cerita itu juga berlangsung sampai sekarang. Nah, kita mau mengerti yang disebut keabadian itu dalam upaya untuk mengamankan diri sebetulnya. Jadi rasa takut kita bahwa kita nggak akan tiba, kita andaikan ada tempat kita tiba. Atau ya bagus aja, nggak ada soal. Tapi buat saya, ya itu sebetulnya rasa aman psikologis saja. Karena saya anggap bahwa tempat kita tiba juga kita yang tentukan dari awal bersama-sama dengan kekuatan yang lain. Kan sama tuh. Jadi saya sekarang sudah mengerti dari obrolan yang terdalam ini, yang Bahwa abadi dari Rocky Gerung itu adalah misterinya. Ya memang, itu lebih baik tuh. Daripada kita pastikan, kan menikmati misteri membuat keabadian itu jadi panjang gitu kan. Kalau misterinya diselesaikan, ya udah bab 1 selesai. Padahal sebetulnya kesimpulannya nggak harus terlihat itu. Jadi seperti atau belum terlihat. Itu sebabnya kalau ditanya muter-muter jadi sengaja kayak digantung gitu ya Kak Rocky ya. Biar Ya karena orang jadi saya misteri. muter-muter, bukan saya muter-muter. Karena pertanyaan selalu ingin finalkan jawaban, kan bahaya kan. Untung pertanyaan ini ditanya belakangan. Coba ditanya di depan. Keabadian itu penting nggak? Penting keabadian. Udah. Kalau begitu naik gunung nggak penting lagi bicara karena saya udah anggap keabadian penting. Naik gunung nggak penting, relasi dengan perempuan nggak penting segala macam. Padahal semuanya diperlukan sebagai bahan pembicaraan agar supaya viewernya bertambah. Ya tampaknya ini misteri ini yang abadi ya ternyata. Misteri karena Tuhan juga misteri sebenarnya. Asik. Gila, Mulai asik. mirip-mirip nih ya. Cakep. Ini sengaja memang dibikin menggantung ya, Ya, Sobat memang. Jiwa, dibikin to be continue gitu ya, karena Asik. biar ada konten-konten berikutnya. Jadi sudahi dulu saja perbincangan kita, meskipun ini judulnya yang terdalam, tapi kayaknya masih perlu digali lebih dalam lagi sebenarnya ya. Tapi kita sudahi sampai di sini dulu ya. Terima kasih, ini Kak Rocky Gerung. Terima kasih Sobat Jiwa semuanya. Jangan lupa subscribe dan komen. Saya Rahma Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.